supporter menurutku pribadi pemain ke-12 Mas. Pemain ke-12. ke-12 ya. Sangat-sangat pengaruh ya. Pengaruh. Yang sempet digadang-gadang buat masuk Gresik United Akbar memang ya. Akbar. Kan pemain bola kan main Mas, bukan lihat bola. Masuk. Setia aku sama tim itu Mas. Enggak sih, enggak. Kayaknya sih ada maksud dan tujuan tertentu. Kerja kita cuma 2 jam Mas. 2 jam tapi seluruh badan ini wis Enggak karu-karuan. karu-karuan Mas. Merchandise dari Gresik United. Lumayan lah. Dapat nyolong dari Sadam. Gak usah dilirik lah Arya. Gak usah dilirik timnas lah, gak usah wisan. Tapi kalau yang udah bawa-bawa keluarga itu yang keterlaluan ya. Terus nanti pertandingan, nanti sore pertandingan, kalau memang Arya nggak bisa masukin gol. Kita kedatangan tamu yang bisa dibilang teman lama, kalau dia menganggap aku teman. Teman lama di sebuah manajemen sepak bola. Kita sambut ada Gardika Arya. Ya, selamat ulang tahun. Matur nuwun. Iya. Makasih, Ulang Mas. tahun berapa? 23. Tapi muda ya itu. Untuk pemain sepak bola masih muda. Muda Mas. 23 kan. Kemarin aku ngelihat ucapan ulang tahun dari orang spesialmu. Atlet juga ya. Atlet. Atlet juga. Jadi kalau atlet itu rata-rata juga pacarannya Atlet. atlet. Tapi kebanyakan gitu kan? Enggak lah. Enggak sih. Enggak. Nikahnya kan belum tentu. Pacarannya aja. Atlet apa ya? Voli. Bola voli. Kemarin di Petro berarti. Petro. Sampai sekarang Petro Mas. Oh, sampai sekarang Petro. Sampai sekarang. Sampai 5 tahun ke depan. Petro. Berarti profesional atlet juga. Profesional atlet. Maksudnya udah kerjanya udah di bidang itu. Atlet Pro Liga itu Mas. Sama Yola. Yola. Oh, sama Kak Yola. Kapan-kapan kepengen loh undang Yola gitu ya. Kita ke Jakarta ya. Ke Yola. Tapi emang volley semenjak tenarnya si volley perempuan tuh emang cukup naik ya, industri volley. Aku suka volley tapi volley perempuan. Kalau laki-laki gak suka. Kenapa? Iya karena enak dilihat, maksudnya permainannya itu enak lah, masuk. Ya Allah, sekarang sibuk apa ya? Sibuk persiapan wisuda Mas. Sama olahraga, sama latihan. Loh, kuliah belum selesai ya? Sudah. Sudah selesai? Sudah, tinggal wisuda tok. Tinggal daftar yudisium dan lain-lain Mas. Kamu kuliah ambil jurusan Olahraga. olahraga. Pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga di UNESA. Unesa Surabaya. Telat ya tapi? Telat. Gak apa-apa. Setahun Mas, 2 semester. Berarti kamu lulus ini, masuk kuliah tahun 2018. 2018. Masih muda banget. Kamu kelahiran 2000. 2000. Pas 2000. Pas Kak Susu. Lagi-lagi kita kedatangan tamu yang masih muda. Tapi emang anak-anak muda sekarang harus berbakat semuanya. Jangan kuliah pulang ngopi, kuliah pulang ngopi. Ini kuliah pulang latihan, kuliah pulang latihan. Jadi bisa di itu. Aku kangen ya sama stadion Joko Samudro. Joko Samudro ini ya. Dan nih kok aku tuh udah nyiapin gimmick, Cok. Ini lo baju nih. Ini kemarin baju udah dipakai ya. Gara-gara kamu bilang oke besok kita podcast. Dipakai lagi Cok baju ini. Ini apa ini ya? Komon Joko Samudro. Iya, Joko Samudro, Kelurahan Joko Samudro. Merchandise dari Gresik United. Lumayan lah. Dapat nyolong dari Sadam. Iya, nyolong nggak bayar, Dam nanti tak transfer. Aku kangen ya, kangen sama lagu ini lah ya, apa? Kami ada di Tribun Selatan, kami ada untuk Gresik United. Gitu. Aku ya kangen Mas. Kangen ya. Kangen. Berarti sibukmu sekarang udah kuliah udah selesai, bisa fokus di sepak Sepak bola. bola. Gresik United. Betul. Kontrak yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Dari Liga 3 pertama berarti? Lagi Liga 3 pertama. Semenjak Gresik United ya? Bukan Persegres. Bukan. Gresik United, terus Liga 2 tahun ini.
Aku sempet ikut perkembangan, aku tuh nggak tahu soal sepak bola ya. Cuman sempet ikut perkembangan sepak bola itu semenjak Liga 3. Tapi sempet join di Gresik United sebagai media itu cuman beberapa bulan aja. Terus habis itu masuk lagi di Liga 2 dengan pertandingan yang lebih serius, akhirnya kenal kamu itu dan tahu tentang semuanya di sepak bola. Tapi suka ya ambil sepak bola? Suka banget mas. Gak suka wis. Ya itu ya. Keluar aku mas. Tapi kena gini, suka sepak bola dulu, baru ambil kuliah olahraga, atau ambil kuliah olahraga baru tertarik sama sepak bola? Aku kuliah gak sengaja mas. Ceritaiku kan apa daftar PTN apa habis SMA kan. Sebenernya ya wis dari kecil aku main bola dari umur 8 tahun 9 tahun wis main bola. Tapi profesionalnya kerjanya profesional kan di Gresik United. Enggak, kemarin yang Persebaya, sempat Persebaya itu kan. Oh, sempat Persebaya. Itu udah masuk profesional ya? Sudah. Terus masih profesional. Terus nah kan aku disuruh daftar PTN apa kayak apa SBMPTN gitu-gitu. Tes-tes itu kan. Aku enggak sing aku pengen lolos iki enggak. Lolos ya alhamdulillah, enggak lolos ya udah gitu. Lah kok akhirnya pas aku TC di Aussie TC di Aussie. Persebaya. Nah, terus lihat aku mas kok teman-temanku buat story apa lulus PTN, aku lulus apa enggak iki. Tak lihat. Pas mau main aku mau sparring ya kan. Tak lihat, loh, aku lulus gitu. Kaget aku mas. Berarti akhirnya masuk itu tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Tapi memang coba-coba. Akhirnya lolos. Dengan di Persebaya mulai berkarir tahun berapa berarti itu ya? 2018 dari junior ya mas 2018. Berarti kalau junior itu maksudnya kamu yang ada seleksinya juga? Ada seleksi awal. Tapi juga main-main pertandingan gitu? Main pertandingan mas. Jadi kan ada kompetisi usia muda gitu. Oh ibarat timnas U19. Iya. Itu berarti pertama kali profesional. Hitungannya profesional dulu. Lumayan ya? Lumayan. Oh iya ya, paham ya, lumayan. Tapi paham ya, kata lumayan ya. Paham ya. Habis dari Persebaya, belum sempat ke arah senior berarti? Di Persebaya seniornya belum? Senior 2019, sempat magang. Oh magang, beda berarti? Beda mas, magang. Terus sempat didaftarin Piala Indonesia, pramusim. Piala pramusim? Itu pramusim, terus habis itu wis. Terus 2020, yang COVID sempat latihan senior, akhirnya kan nggak jadi. Loh, bentar lah. Liga 3 itu kamu di Gresik United katanya kan dari Liga 3. Itu tahun berapa emang? 2021 kan itu. Oh iya, berarti intinya setelah Liga 3 itu kamu nggak balik-balik lagi ke? Nggak, Gresik terus. Gresik terus. Setia aku sama tim itu mas. Enggak kayak sih ada maksud dan tujuan tertentu. Ya mungkin kurang cocok. mungkin kurang cocok. Berarti habis di Persebaya masuk apa perbedaan dari junior terus masuk ke senior secara apa ya? Secara kayak iya profesional yang membedakan apa? Latihan, makan, yang pertama makan mas, beda banget. Berarti pola kontrak mempengaruhi nggak? Sangat mempengaruhi pola kontrak. Oh berarti bukan sekedar umurmu udah masuk atau berarti mempengaruhi ya? Mempengaruhi kontrak. Tapi goalsnya yang Persebaya Liga 1 ini berarti itu yang seniornya. Berarti kalau udah masuk senior Liga 1 itu berarti. Betul. Nah, terus kenapa kok di Gresik United? Ya wis. Apa mas ya? Gak kepake. Oh iya. Jadi kalau atlet itu lebih suka, kamu karakter orang mana? Lebih suka di klub besar tapi jarang main, atau di klub yang biasa tapi sering main? Biasa yang sering main. Tapi kan portofolio orang-orang malah kepingin masuk untuk di klub yang besar ya? Kan pemain bola kan main mas, bukan lihat bola. Masuk. Potong ya? FYP. Potong iki FYP.
Jadi buat teman-teman kalau yang mau masuk nggak usah bangga, masuk di tim besar tuh nggak usah bangga kalau nggak main Kalau ya. nggak main, benar. Kalau main bangga nggak apa-apa, dapat lah ya. FYP satu. Iya benar. Berarti kebanyakan karena faktor nggak main tuh masih cadangan kan? Cadangan. Akhirnya kamu ada apa sih? Sorry, di dunia sepak bola perpindahan itu namanya apa? Transfer atau kamu berhenti dulu baru masuk di situ? Transfer pemain. Setiap musim itu mas, transfer pemain. Berarti sebenarnya nggak ada pemain sepak bola yang nganggur ya? Nggak ada. Nggak ada, kalau yang tim yang nggak minat pasti nganggur mas. Itu yang bahaya. Bukan kamu keluar dulu, terus habis itu dihubungin. Ada nggak sih kayak tim itu cari pemain sebenarnya dia udah nggak di mana-mana? Ada mas. Ada kan? Berarti dia posisi nggak ada transfer. Istilahnya. Freelancer. Free transfer. Jadi pemain benar-benar nggak ada ikatan tim, diambil. Di Gresik United, kamu ditarik cocok, Liga 3 cocok. Alhamdulillah cocok. Susah nggak sih ya jadi atlet? Susah gampang mas. Banyak susah ya. Apalagi kan aku jalan dua-dua ya kan mas, kuliah. Terus. Tapi pasti kalah salah satu ya? Kalah salah satu. Tapi kamu mengalahkan kuliahnya? Kuliah. Karena kira kan molor kuliahku mas. Tapi kalau orang tua? Orang tua tetap mendukung yang terbaik. Alhamdulillah. Nggak, maksudnya nggak apa-apa telat, yang penting kamu tetap positif. Karena ada nih orang tua yang kayak ngapain sih sepak bola kuliah dulu, pendidikannya nomor satu. Gak bisa ya. Untung orang tua support. Enak mas. Jadi akhirnya kamu bisa leluasa buat bermain di bola, kuliah jalan. Telat berapa? 1 tahun? 1 tahun, 2 semester. Enggak lah, nggak termasuk hitungan yang parah-parah banget lah untuk kelas atlet. Kan ada yang lain, masih sisa. Lumayan 7 tahun. 7 tahun. Sama kayak sama aku. Aku nggak sibuk apa-apa 7 tahun aku. Enggak, waktu itu sempat cuti ke Jakarta. Untuk Bikan punya usaha, clothing, baju, terus sempat ke Jakarta cari-cari pengalaman lah di sana. Akhirnya kuliahnya telat molor 2 tahun. Habis itu males dilanjutin di tahun-tahun akhir. Ngebut. Ditelepon sama dosen. Kita ini sangat dibutuhkan sama dosen, donatur. Fik, kamu nggak mau lanjutin kuliah? Saya bantu. Siap bu. Datang ke kampus, akhirnya menyelesaikan administrasi, lanjut, lulus 7 tahun, pas memaksimalkan waktu sebaik-baiknya. Itulah prinsip orang hidup itu, maksimalkan waktu. Benar. Sebaik-baiknya. Enggak lah, janganlah. Kalau memang bisa cepet. Tapi kan banyak ya yang bilang kayak enak lah jadi atlet itu. Ini ya netizen ya, maksudnya kayak aku orang awam mes. Bonus yang aku lihat mati bonus 100 juta. 100 juta main 90 menit bonus 100 juta. Gaji di atas UMR. Otomatis lah ya. Sama pun skor sama masih dapat 50 juta, dapat bonus 50 juta. Itu kelas Liga 2. Liga 1. Tapi apakah memang seenak yang dilihat sama orang-orang ya? Gak mas, gak seenak dilihat orang-orang. Latihan 2 jam kayak latihan setengah hari mas. Kok bisa? Capek masa Allah, latihan itu mas. Cuma 1,5 jam latihan. Kerja kita cuma 2 jam mas. 2 jam tapi seluruh badan ini wis Gak karu-karuan mas. Ya itu kan mungkin yang gak dilihat sama orang. Kerja kerasnya nggak dilihat, proses seleksinya nggak dilihat. Tapi kamu nggak seleksi berarti? Sempat trial itu kayak apa mas? Ya seleksi sih, tapi nggak yang dari awal. Nggak yang dari awal ya? Udah bentuk tim, baru masuk, dilihat, nah alhamdulillah cocok. Iyalah, nggak semua orang mandang enak. Satu nggak usah itulah, satu Jawa Timur aja kalau kita ngomongin pemain sepak bola itu ada 1.000 sampai 10.000 orang. Bener. Lebih, dan harus melawan semua itu untuk mendapatkan posisi sekarang kan. Nggak yang dibilang
enak. Bayangin loh, ngalah-ngalahin Lola Pil Petrol, cuman yang dipilih cuman 11. Berapa? 11? 11. Enggak 11 ya? Satu tim paling 30-an. 30 dari sekian banyak pemain. Entah itu Liga 2, entah Liga 1 sama aja. Enggak enak. Gaji tinggi, kalah dihujat. Siap gak kalah dihujat? Kalah dihujat, menang. Tapi kamu itu salah satu pemain Gresik United yang terkenal kayak favorit ibu-ibu ya. Kayaknya bener, kayaknya favorit ibu-ibu. Aku kemarin udah ngumpulin beberapa fakta-fakta dan komentar dari netizen. Komentar dari netizen itu kalau aku lihat ya, calon timnas. Amin. Calon timnas layak naik kasta Liga 1. Amin. Wih. Gerdika Arya Putra, salah satu pemain dengan stylish baju yang dimasukkan, disiplin, wajib kontrak jangka panjang. Tolong dipertimbangkan Gresik United. Gila. Gerdika Arya jadilah legenda di sini. Amin. Di antara 11 pemain Gresik United, Mas Arya ini pemain yang paling favorit. Disiplin, stylish, fokus, dan ngotot, layak Liga 1. Gak koyok liane, fokus gelut tok. Ya apa ya? Kamu melihat tanggapan-tanggapan kayak gini ya apa? Yang lainnya teman-temanmu dibilang fokus gelut tok, kayak gimana ya menurutmu ya? Mungkin ada beberapa waktu itu Mas, waktu yang kita kan kosong-kosong. Iya. Main di sini kok lawan Persikap kalau nggak salah 0-0. Kan semua kan tentu kan pengen menang toh Mas. Kita pengen menang, kita belum dapat 3 poin sama sekali dari 4 pertandingan. Nah, lawan Persikap ini kepengennya dapat 3 poin. Nah, kok malah ada insiden-insiden kayak gitu di lapangan ya. Anak-anak semua jatuh kan, lawan jatuh minta molor gitu loh Mas, wasit. Terus anak-anak marah. Kalau aku nggak ada pikiran ke situ sama sekali. Dikit ya nggak ada. Pengen gue menang Fokus gitu ya. toh. Tapi ya memang lah ya, namanya sekarang loh sepak bola kita laki-laki bukannya fokus untuk gelut gitu ya. Enggak ada lah. Kita memang pemain-pemain itu juga akan memberikan yang terbaik. Kadang-kadang kita juga kebawa suasana lah, namanya laki-laki, ada yang namanya ego, ambisi, kepengen menang. Jadi itu hal yang wajar selagi masih benar-benar bisa dikontrol. Bukan berarti fokus gelut aja, enggak lah. Tetep kok teman-teman akan ngasih yang terbaik ya. Benar, ngasih yang terbaik. Betul. Tapi ngomongin dengan komentar stylish baju dan ini, kamu memang sering kali kan. Aku kan jadi dulu info ya, saya dulu itu adalah fotografer dan videografer dari Gresik United. Jadi juga sempat mengenal lah beberapa personal dari teman-teman atau atlet-atlet Gresik United. Kalau memang si Arya ini terkenal dengan baju yang dimasukkan ya. Iya, selalu. Bahkan semua mulai dari latihan sampai pertandingan pun dia memang suka baju yang dimasukkan. Itu apa ya? Maksudnya memang kamu bentuk dengan branding seperti itu atau ada alasan lain? Gak sengaja Mas, dulu 2019 Persebaya kan besar Mas bajunya Mas, sampai gak karu-karuan besar itu. Sampai segini kan, tak masukin, terus tak lihat di foto kan, ada foto kan, ada kasih link. Kok api, ya udah tak terusin. Sampai sekarang, dari 2019 sampai 2023. Tapi memang kalau ngelihat sepak bola Tempo dulu itu dengan style Rata-rata bajunya, masuk. itu rata-rata memang Rata-rata masuk kan? Tema-tema yang sepak bola yang dulu-dulu ya. Tapi kalau yang sekarang kan mungkin karena lebih ke fit badan, jadi nggak ada yang dimasukkan. Tapi kamu tetap bertahan dengan itu. Jadi karakter sekarang. Jadi karakter. Kayaknya dari 11 pemain dulu yang sempat dimasukin, kamu tak ya? Di Gresik United? Aku tau Mas. Nggak ada. Siapa yang Akbar siapa? Itu biasanya pernah dimasukin. Akbar Gondrong. Ya, Arjunsa. Siapa namanya Akbar siapa? Arjunsa. Itu kan juga dimasukin, cuman nggak yang benar-benar jadi. Dia malah ini ya yang headband. Dia pakai karakternya pakai ini. Karet. Itu Gondrong dong. Itu juga sempat kontroversial ya sama netizen dia. Iya. Ya, sempat kontroversial itu. Kenapa itu ya? Gara-gara apa ya? Mungkin belum in mainnya Mas.
Enggak apa waktu itu ya sing sampai jadi bercandaan. Hampir blunder kan, hampir blunder waktu main di sini, gua. Apa mau kayak bunuh diri gitu? Hampir bunuh diri. Ketidaksengajaan. Tidak sengaja. Oh, nanti kalau bunuh diri beneran aku udah tahu apa yang di otaknya tadi. Dibayar itu pasti lah kayak gitu. Jadi kalau emang pemain sepak bola itu kita punya kesalahan itu pilihannya cuma 2. Harus terima dikatakan goblok atau harus terima kalau kita itu dapat bayaran. Padahal enggak ya. Enggak, Mas. Enggak lah ya, kayak Enggak gitu tuh. Enggak semua sogokan bangsat. Kamu di Persebaya itu satu angkatan sama ini. Kacong. Adikku Kacong. Kacong itu Adikku. bener gak sih di sepak bola kalau Persebaya ada angkatan-angkatan ini? Ada angkatan. Kacong adikmu? Adikku. Akbar? Adikku. Akbar Arjunsa adikku, Fajar adikku. Adikku semua, Mas. Yang pantaranku Ulul yang di sini. Enggak, adik ini secara tingkatan ya? Tapi secara tingkatan. umur? Adikku juga 2002 mereka. Kacong itu 2000 berapa? 2002. Kacong Akbar. Aduh, Kacong. Oh, Kacong 2002. 2002. Akbar 2002. 2002. Iya. Tak kira satu angkatan, tapi memang waktu itu yang sempet digadang-gadang buat masuk ke United Akbar memang ya. Akbar. Ini memang menurutmu Akbar itu oke ya permainannya? Mas. Istimewa itu Mas Akbar. Kacong juga istimewa toh. Kalau Kacong itu lebih ke apa ya? Mungkin aku ngelihatnya secara dengan badan sekecil itu, fisik sekuat itu, permainannya juga lincah. Benar. Aku nggak tahu itu penilaian orang awam aja. Lincah, punya karakter tendangan kirinya toh. Kirinya, otomatis dia kayak cukup jadi perhatian orang aja karena punya karakter ya. Mungkin semua pemain sepak bola punya kali ya karakter-karakter atau wajib ya. Wajib punya. Untuk dikenali. Benar. Berarti Akbar, Kacong, yang masuk siapa aja? Yang masuk bareng dari junior Persebaya yang masuk di Gresik United apa? Kacong. Banyak Mas, Kacong, aku, terus Akbar, Ulul kiper. Oh iya, Ulul. Fajar. Kiper juga. Itu juga Persebaya semua. Persebaya juga. Terus dulu kan ada Akbar Arjunsa itu. Ya itu tadi toh. Itu juga Persebaya. Persebaya itu Mas. Persebaya. Gila ya. Gresik United rata-rata ambilnya dari Persebaya juga ya. Gak sengaja paling. Gak sengaja. Tapi memang ini mungkin dilihat juga dari performanya juga paling. Tapi di luar sana masih banyak tuh anak Persebaya yang lainnya. Banyak Mas. Angkatanku timnas semua sekarang Mas. Enggak lah, nanti next ke depan timnas lah ya. Next ke depan amin. Pasti timnas lah. Tertarik pengen masuk timnas? Sangat tertarik. Karena apa? Ya, sepak bola dari kecil Mas, kalau nggak banggain negara kan kurang. Goalsnya di situ ya? Goalsnya di situ. Tapi aku setiap atlet itu memang goalsnya untuk jadi timnas. Timnas, benar. Siapa? Si volley itu siapa? Siapa sih, boleh di-spill gak sih namanya? Siapa namanya? Bella, dia itu atlet ikut Petro. Volley. Proliga. Juga punya cita-cita di timnas ya. Rata-rata semua atlet pasti di timnas. Iya, Mas. Dia kuliah juga. Sambil. Tapi kuliahnya belum lulus. Baru semester berapa? Masih semester 6. Semester 6. Halo Bel. Kapan-kapan harus podcast kayak aku sama Bella. Karena kan kalau dengerin atlet sepak bola ya aku udah tahu, beberapa udah tahu. Tapi kalau dari volley juga belum tahu. Yang aku tahu cuma ngefans sama Kak Yola gitu aja wis. Itu tok. Kemarin ketemu berarti kamu sama Yola ya? Kalau Kak Yola enggak sih Mas. Enggak ya? Yang satunya. Tapi bukan satu tim gitu bukan? Sempat satu tim. Kan ada kayak volley kan sama kayak bola sih Mas, ada pramusimnya. Oh, pramusimnya. Pramusimnya sempat satu tim sama. Aku tuh lihat story-nya Kak Yola itu waktu dia nge-gym di Tirta. Tiara. Nge-gym di Tiara. Loh, kok Gresik? Iya. Ya, ternyata nggak sempet lihat volley. Tapi aku denger ya, kalau ngomongin timnas ya, ini nggak tahu ya. Kalau salah, mohon maaf. Jadi sempet denger di timnas. Sebenarnya kalau di timnas itu secara
penghasilan, maksudnya secara penghasilan lah ya, itu nggak sebanyak Tim. di tim. Nah, Ya ini bener itu memang benar. benar mas. Timnas yang besar bonusnya mas. Kalau gaji mungkin jauh banyak di tim. Banyak di tim. Banyak di tim. Tapi kalau bonus misalnya Asian Game, SEA Games dapat emas, bonusnya Gila ya, ngeri ya. Ngeri bonusnya. Tapi kan paling enggak dari kita masuk timnas itu kita bisa melabeli diri kita bahwa kita pemain timnas. Otomatis menaikkan branding, value di kontrak waktu di tim. Benar. Jadi tetaplah harus timnas itu tetap harus dicapai lah ya. Biar kalau andekan kamu dapat tawaran di timnas, siap. Tapi kan harus siap nggak siap mas? Ninggalin orang. Kamu kan belum pernah. Kamu pernah jauh dari orang tua nggak sih? Ya. Belum Kan? Ya, cuma Gresik yang paling jauh. Iya numpang naik angkot pun nyampe ya. Mana kamu Sedati? Sidoarjo. Kelahiran situ? Enggak, kelahiranku pucuk Indonesia mas. Mana? Sabang. Lu enggak serius? Serius? Sabang? Sabang, lahirku. Kelahiran Sabang. Terus habis itu orang tua? Kerja kan, bapak kan dinas di sini, pindah sini. Kalau boleh tahu background orang tua apa ya? Pengusaha atau? Tentara mas. Maaf. Nggak, ini juga anak banyak loh sekelilingku anaknya tentara. Ini juga anaknya tentara ini ya. Nggak tahu apa kamu? Apa angkatan? AL. Kalau papamu? AU. Ya, banyak yang mungkin beberapa teman-teman atau yang pengen penasaran itu adalah bisa hidup nggak sih jadi atlet itu ya? Ini juga salah satu pertanyaanku juga ya. Sebenarnya kan banyak juga tuh berita-berita atau nasib dari atlet-atlet itu setelah sudah tidak di atlet itu, sorry ya, maksudnya secara kehidupan atau ekonomi itu juga nggak stabil waktu dia masih di atlet. Kalau dia dari kecil pola hidupnya bagus, 40 lebih bisa mas. 40 lebih bisa. Berarti cukup menjanjikan sebenarnya. Cukup. Gonzales kan 40 lebih. Ya. 40 lah, 40 lebih. Benar. Gonzales. Berarti menurutmu cukup menjanjikan? Cukup menjanjikan tapi nggak yang 100% lah mas. 100%. Karena juga harus ada pegangan mas. Intinya sih pinter-pinter kita. Iya, dari masing-masing perorangan ya. Maksudnya jangan, sebenarnya atlet sama artis juga sama. Ya. Ada masa-masa umurnya. Yang penting kita bisa tahu kapan waktu saving, kapan waktu itu nggak semua dipukul rata, pemasukan banyak, itu bedon. Biasanya anak muda yang kalau pertama kali pegang duit banyak, dia akan melewati masa-masa star syndrome. Tapi bukan berarti star syndrome karena ketenaran ya. Biasanya karena aku punya uang, cari uang ngerasa gampang. Dia akhirnya ngabisinnya nggak aturan. Tapi kamu juga sih ngerokok enggak? Vape? Enggak. Vape enggak, ngerokok enggak? Alkohol? Enggak mas. Gila loh. Favorit banget ya, sesuai idaman netizen ya. Iya, ibu-ibu ini bisa dilihat lah, ada atlet yang cukup berbakat ini. Bisa dikenalin sama anak-anaknya. Dong Buan, Bella, Mak Bel. Kalau ya ada tawaran BUMN atau atlet? Loh, iya dong, maksudnya kan aku nggak tahu sebenarnya orang yang di atlet itu mindsetnya seperti apa. Cuman aku sekedar memberikan pilihan. Ada tawaran nih, kamu masuk dengan jalur prestasi. Petro aja lah, BUMN ya, Petro. Sama tawaran atlet. Timnas wes. Tapi memang kalau masuk di atlet nggak boleh kerja ya? Boleh mas, banyak kok atlet yang kerja, atlet yang jadi tentara banyak. Tapi kan kerja untuk negara rata-rata. Kerja untuk negara. Iya, BUMN juga negara. Tapi ya kalau kamu pilih gimana? Pilihnya gimana kalau kamu wes?
BUMN, perusahaan kantoran atau atlet? Kalau aku pribadi, kalau bisa dua-duanya jalan, Mas. Enggak dong. Wah, mau menangnya aja. Enggak. Pilih salah satu. BUMN. Oh, BUMN. BUMN. Kenapa? Nggak menjanjikan tah atlet? Maksudnya kurang? Duh, di dalam Gus Yani kamu bahaya Gus apa Ya ya? itu tadi Mas, masa tuanya kan Masa tua ya? belum tentu itu. Ngomongin ini ya, ngomongin zona aman ya, ngomongin zona aman ya. Tapi bener-bener nggak mau fix ya, pilih BUMN ya. BUMN. Kalau orang tua menurutmu akan memilih apa? Iya pasti BUMN, Mas. BUMN ya, pasti ya. Heeh. Andaikan pun Liga 1 atau Timnas pun. Kalau bisa timnas sih, baru BUMN. Enggak nih, tawarannya bareng nih. Kamu disiapkan kontrak 2, 1 untuk kontrak Timnas, 1 kontrak untuk kerja BUMN. Nggak ada kesempatan. Ini cita-citamu, ini masa tuamu. Nah, kamu pilih mana itu? Coba kira-kira. Berat itu Mas. Ya Berat. kan kita nggak tahu ya nanti ke depan seperti apa. Kita bikin aja asumsi dari sekarang. Jadi nanti kalau kamu memang dihadapkan dengan posisi ini bisa langsung pilih. Apa kira-kira? BUMN. Gak usah dilirik lah Arya. Gak usah dilirik timnas lah, gak usah Wisan. Dia kepingin BUMN, udah kasih aja kerjaan BUMN, gak usah deh mas. Pak Erick Thohir. Pak Erick. Iya sama BUMN kan Pak Erick Thohir. PSSI juga Pak Erick Thohir. Iyalah bisa lah, berarti nggak usah ditawarin lah Pak. Kalau memang andaikan pun ada rezeki di situ, dia akan lebih memilih BUMN. Dia nggak apa-apa pakai seragam setiap hari, bangun pagi pulang jam 3. Yang penting masa tuanya aman. Tapi enggak lah, tetap dijalanin dulu ya. Tetap dijalanin. Bener Mas. Apapun pekerjaannya itu, kalau yang penting ketika kita masuk di dalamnya itu harus serius ya. Nah. Nggak usah ngelirik kanan kiri temenmu, meskipun temenmu banyak yang udah di timnas, fokus aja kan, rezeki orang beda-beda. Siapa tahu kamu bener-bener sesuai cita-citamu tadi setelah Gresik United BUMN, nggak timnas Gresik United terus BUMN. Aku ada beberapa berita dan aku kepingin mendengar dari sudut pandangmu sebagai pemain sepak bolanya. Aku yang pertama, ini juga berhubungan ya, mungkin. Aji Santoso resmi diistirahatkan Persebaya setelah terima hasil buruk di 5 laga awal. Ini gimana ya menurutmu? Kamu sempat kenal tau berarti sama? Sempat Coach ya ini? Coach Aji. Coach Aji. Gimana ya menurutmu? Tanggapan ya, ini bukan apa ya, sekedar tanggapan aja, bukan berarti itu benar atau enggak ya. Menurut Arya aja lah. Gimana ya? Mendengar berita Coach Aji harus istirahat. Sedih sebenarnya Mas, Coach Aji keluar dari Persebaya. Karena kan emang Coach Aji pelatih lokal yang luar biasa. Kompeten ya? Kompeten. Berapa lama dia di Persebaya? Dari 2019. 2019? 19, 20, 21, 22, 23. 4 tahun, 5 tahunan lah. Kamu sempet dilatih? Sempet dilatih. Sempet dilatih sama Coach Aji. Inilah 3 kata yang menggambarkan Coach Aji menurutmu di dalam melatihnya, menurutmu apa? Cerdas. Disiplin. Apa satu ya Mas? Bapak. Buat anak-anak. Bapak buat anak-anak Persebaya. Kadang-kadang kan nggak bisa ya kita pola kalau karena memberikan nilai 5 laga buruk akhirnya jadi itu. Yang penting kan ya itu memang keputusan manajemen. Cuman kan bukan berarti dari perseorangannya juga buruk. Yang jelas kan dia tetap memberikan yang terbaik. Tetap memberikan yang terbaik. Ya kalau di Gresik United juga ada kisah dari Coach Sairi juga atau bukannya buruk, cuman memang kan ya adalah keputusan manajemen untuk memberhentikan atau memperistirahatkan Coach Sairi itu. Yang kedua, larangan supporter tandang
sulit di Liga 1, PSSI siap mengkaji izin terbatas. Menurutmu gimana ya dengan supporter sulit sekarang di pertandingan itu? Gimana sih sosok supporter menurutmu ini kayak gimana ya? Sosok supporter menurutku pribadi pemain ke-12 Mas. Pemain Ke-12. ke-12 ya. Sangat-sangat pengaruh ya. pengaruh supporter. Berarti menurutmu ada impact ketika supporter itu nggak ada gitu? Sangat berimpact. Sangat berimpact. Gak dari pemain sih Mas, dari manajemen kan juga. Dari manajemen juga ya. Uang tiket. Oh iya. Itu kan dari segi bisnisnya. Aku tuh udah menggiring yang bagus loh. Dia tetap membahas ke bisnisnya. Jangan lah ya, aku tuh takut ya. Jangan membahas ke bisnisnya, jangan. Enggak, maksudnya gimana sih sosok supporter menurutmu ketika benar-benar supporter itu tidak bisa datang di sebuah pertandingan atau dibatasi? Apakah kamu sebagai pemain ketika supportermu nggak ada itu seperti apa? Apakah kurang kah atau kayak gimana menurutmu? Kurang Mas, kalau nggak ada apa namanya sepak bola kan ada supporter pastinya. Pasti ya, udah identik ya. Nah, makanya itu kalau kita main nggak ada supporter kayak enak rasanya, kayak main catur kan. Tapi menurutmu kenapa sampai PSSI mengeluarkan statement ini? Apakah karena yang waktu itu ada kanjuruan itu? Mungkin ya. Mungkin itu. Pasti itu sih Mas, emang tujuannya kan itu. Takut terjadi yang sama. Kan sekarang kan PSSI lagi dipantau sama FIFA. Oh iya. Di segi supporternya itu, makanya karena fatal ya. Fatal sekali. Ya sebenarnya bukan semua supporter itu identik, cuman gara-gara oknum ya. Gara-gara oknum supporter yang mungkin kurang beretika, jadi akhirnya semua kena gitu loh. Imbasnya kena dari sisi pertandingan juga akhirnya kurang seru juga, nggak ada supporternya. Tapi kalau memang diberikan izin tuh ya tolong ke depan untuk supporter teman-teman lebih dewasa mungkin ya. Karena juga pemain butuh yang namanya semangat dari supporter juga berharap pemainnya timnya bisa menang. Ya sama-sama saling membutuhkan energi satu sama lain lah. Jadi kalau bisa sama-sama dewasa itu aja sih. Pernah nggak disampai bener-bener dihubungin atau di DM sama orang nggak terkenal perihal tentang performancemu atau apa? Pernah Mas. Pernah. Sering atau pernah? Pernah nggak sering, pernah. Pernah. Waktu awal-awal itu. Apa? Awal-awal. Contoh satu. Apa? Oh, waktu yang kita sulit menang. Apa? Waktu home di sini? Home di sini. Yang paling parah home di sini, Mas. Aku kan masih mengikuti ya. Apa waktu itu? Musuh apa? Lawan Persikap. Persikap itu mana? Persikap Kabupaten Bandung. Itu sudah sempet sini dah. Sempet sini, Mas. Loh, aku udah masih ada. Masih. Itu 0-0. 0-0. Oh, 0-0. Itu kenapa? Terus kenapa? Kan buat story. Yeah. Buat story, ya kan seri kan, disyukuri kan Mas. Aku buat story. Alhamdulillah disyukuri. Kedepannya lebih baik lagi. Ada yang DM langsung. Kapan menangnya Cak gitu kan. Kok seri terus gitu. Salah. Terus sepatu. Ya tunggu lah ya, mungkin belum waktunya. Nggak semua menang pasti loh tujuan. Bukan sekedar tujuan dari supporter aja untuk minta menang. Si pemain ini juga butuh bonus ya. Butuh bonus ini akan tetap diberikan yang terbaik. Tenang, aman. Insya Allah next ke depan Gresik United memberikan itu yang terbaik. Amin. Selain itu, yang sampai dihujat gitu ada nggak? Kalau yang sampai dihujat, alhamdulillah nggak ada sih Mas. Kalau yang kayak gitu kan emang normal kan Mas. Tapi kalau yang udah bawa keluarga itu yang keterlaluan. Tapi teman-temanmu ada nggak sampai kayak pernah cerita atau pernah dengar sampai? Ada. Sampai bawa keluarga? Oh kalau sampai keluarga enggak, cuma dihujat. Performa gitu toh. Alhamdulillah aku nggak ada sih Mas. Cuma ya gimana tim ini kok gini gitu toh. Iya. Terakhir ini berhubungan dengan timmu sendiri. Rudi Eka Priyambada resmi jabat pelatih kepala di klub Liga 2 Gresik United. Ini coach barumu ya? Gimana sih ya? Menurutmu dengan kamu berarti melewati di tiga kali kontrak dalam Gresik United, kamu juga 3 kali pergantian pelatih.
Ada Coach Kusairi. 4 sih Mas sebenarnya. 4. Sebelum Coach Kusairi ada Coach Subangkit. Oh iya, tahu Pak Bangkit. Iya, oh iya. Ada 4 berarti ya. 4. Subangkit, Coach Kusairi, Coach Gomez sama Coach Rudi. Kalau boleh, ini kan masih baru ya, tapi nggak apa-apa. Kalau boleh diurutkan dari yang terfavorit, nggak apa-apa. Kan ini hanya sekedar terfavorit. Kita ngefans kan juga nggak masalah toh ngefans sama orang. Kalau menurut Arya nggak apa-apa. Coach Gomez. Oke, Coach Gomez di posisi 1. Oke. Kedua Coach Kusairi. Coach Kusairi. Coach Rudi. Coach Rudi. Coach Bangkit. Coach Bangkit. Nggak apa-apa. Coach Rudi di peringkat ketiga. Coach. Coach, nanti sore pertandingan, kalau memang Arya nggak bisa masukin, Coach. Nah. Kenapa kok Coach Gomez di posisi pertama? Menurutmu? Di peringkat pertama. Apa yang bikin? Emang orangnya bagus, taktikal, terus bawa suasana di tim itu beda banget Mas. Jadi bawa suasana di tim beda banget. Jadi enak banget rasanya di tim kalau ada Coach Gomez itu. Ini ya bisa dikatakan jadi seorang ayah. Nah, ayah, betul. Jadi setiap mau latihan pemain-pemain itu diajak ngobrol empat mata sama dia. Apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, terus kayak mana kalau pakai gini gitu. Selalu diajak komunikasi Mas. Itu yang dia aware ya sama setiap pemainnya, dia tetap peduli. Gitu. Nggak yang nggak bele-bele juga. Bele-bele. Tapi kalau Coach Gomez sendiri kalau nggak salah anaknya juga pemain di Persis Solo. Sekarang waktu itu di Persis Solo. Waktu itu Persis Solo, sekarang ikut Sleman. Itu ya Kaisang ya. Kaisang. Sekarang di mana? Sleman. PSS Sleman. Tapi kalau Coach Gomez sendiri sekarang di? Nah itu nggak tahu. Belum. Katanya ambil lisensi di Brazil. Oh, ambil lisensi di Brazil. Ya semoga sukses terus Coach Gomez. Terima kasih atas didikannya selama di Gresik United. Ya pengalaman yang baru lah. Harapanmu untuk sekedar harapan lah untuk coach yang baru ini, Coach Rudi. Harapannya Arya seperti apa, Coach Rudi? Ya, yang pertama tentunya kan target manajemen kan Mas, Liga 1. Target manajemen Liga 1. Semoga bisa tercapai, terus apa lagi ya? Udah sih Mas. Untuk itu kan untuk target manajemen. Untuk ke pemain-pemainnya harapannya seperti apa? Mungkin harapannya dengan adanya Coach Rudi cuma apa? Dalam taktikal. Lebih mudah dipahami sama rekan-rekan pemain, karena kan kalau pemain kan lebih memahami taktikal dari pelatih kan, pemain juga jalaninnya kan lebih enak, nggak ada beban. Berarti intinya tetap di komunikasi ya antara coach sama pemain. Memang yang penting komunikasi. Betul. Ya semoga sih kalau dari aku sendiri siapapun coachnya, semoga tetap bisa membawa target dan prestasi untuk Gresik United ke Liga. Amin. 1. Terakhir harapanmu di Gresik United, kontrak panjang atau kayak gimana? Kontrak panjang yang cocok. Kontrak panjang yang cocok. Kesalahan. Tolong ya dipertimbangkan. Aku kangen, aku juga Gus, aku kangen Gus sama Gresik United Gus. Mungkin aku juga ada dipanggil lagi bisa join di Gresik United, pengen ngefoto anak-anak lagi Gus Alan. Ya itulah ya obrolan dari aku dan Arya seputar tentang karir dan di sepak bolanya. Ya mungkin kalau ada kurangnya atau salah ngomongnya ya mohon maaf ya, jangan nanti dihujat sama netizen ataupun supporter. Ini juga cuman sekedar sharing-sharing aja. Intinya dari kesimpulannya adalah satu, apapun pekerjaannya, entah itu kerja kantoran, kerja atlet atau apapun itu tidak bisa dipandang sebelah mata, dan kita sebagai pelaku juga harus serius menjalankannya. Dan yang kedua, buat teman-teman juga percayalah bahwa tim yang kalian dukung itu juga akan memberikan 100% kemampuannya dan yang terbaik untuk tim itu sendiri. Jadi kalau memang belum sesuai dengan ekspektasi ya
mohon tetap diberikan support yang baik, diberikan semangat biar bisa mencapai tujuannya sesuai dengan ekspektasi semua supporter dan juga manajemen. Ya semoga ke depan sukses terus Gresik United, sukses terus Gardika Arya. Aku juga menunggu podcast dengan spesial dari Mbak Bella siapa namanya? Bella Sabrina dari atlet volley Pro Liga. Nanti siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit tentang volley. Aku juga bisa tanya-tanya tentang Kak Yola ya. Oke, terima kasih Arya udah mau main di sini. Sukses terus Gresik United. Nanti main ya? Nanti sparring. Semoga sparring nanti bisa menang ya. Kalau sparring tetap bisa menang ya. Semoga bisa menang. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.